بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Sebagaimana yang telah kita rencanakan bahwa setiap sore hari ba'dal asar kita akan mengkajikan kitab Umdatul Ahkam, kitab yang menyebutkan hadis-hadis pokok tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan babul fiqh secara online melalui WhatsApp di grup At-Tafaqquh Fid Din yang kita buat ini, insyaallah taala wa biizni. Perlu diketahui bahwa kitab yang akan kita pelajari ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi yang meninggal di tahun 600 Hijriah. Di dalam kitab ini terdapatkan 430 hadis Nabi SAW yang insyaallah taala setiap harinya kita akan berusaha melalui dan membaca serta memberikan beberapa fawaid yang berkaitan dengan hadis tersebut setiap harinya, satu hadis. Sebelum kita memulai membaca hadis pertama dari kitab ini, insyaallah taala pada hari ini saya hanya akan memberi beberapa muqaddimah, pendahuluan dan beberapa catatan yang saya kira sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dan memakluminya sebelum kita mempelajari dan membaca isi kitab tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, mempelajari ilmu fiqh, mempelajari dan mengkaji kitab-kitab fikih itu sangatlah penting bagi individu muslim dan muslimah. Hal itu dikarenakan seorang muslim dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara dan tidak berbuat melainkan di atas bimbingan ilmu, terkhusus suatu aktivitas yang itu berkaitan antara dia dengan Rabb-Nya yang telah menciptakannya dan berkaitan dengan sebuah perkara yang dikarenakan perkara tersebut dia diciptakan, yaitu perkara al-ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah mereka diciptakan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ibadah kita tidak akan benar dan tidak akan sesuai dengan tuntunan syar'i, tuntunan yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila dibangun di atas ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui bahwa hal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak. Sehingga Nabi SAW atau sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan bahwa ciri orang-orang yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang mereka melakukan ibadah dan mengamalkan Islam ini di atas ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam surat Yusuf pada halaman yang terakhir Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku beribadah, aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jelaslah bagi kita dari ayat ini bahwa ciri khas mereka orang-orang yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang selalu memprioritaskan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut mereka dapat mencontohi Nabi SAW di dalam ibadah-ibadah mereka, akhlak mereka, suluk mereka, dan akidah mereka. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab berjudul Bab Al-Ilm Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab bahwa ilmu itu harus dimiliki sebelum berkata dan berbuat. Beliau berdalil dengan firman Allah di dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin." Fa'lam, berilmulah engkau bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunanlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum muslimin. Kata Imam Al-Bukhari, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu sebelum beramal, ya, dan sebelum berucap, yaitu Allah menyebut fa'lam, berilmulah. Kalimat fa'lam sebelum la ilaha illallah
dan wastaghfir li dzambik, di mana la ilaha illallah adalah suatu ucapan yang diucapkan dan al-istighfar adalah sebuah perbuatan dan amalan yang diamalkan. Maka jelaslah sisi pendalilan dari ayat ini wajibnya berilmu sebelum berucap dan sebelum istighfar, di mana di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita sebelum mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar, yang mana la ilaha illallah adalah ucapan dan istighfar adalah perbuatan. Maka Allah memulai dengan fa'lam, berilmulah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu terdahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari fikih adalah suatu yang sangat mulia di dalam agama ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agama ini. Maknanya Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama ini. Di antara bagian agama yang sangat besar yang wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah mengetahui dan mempelajarinya adalah bab fikih, sehingga dia bisa membenarkan dan meluruskan seluruh ibadah-ibadah yang telah dia lakukan atau yang belum dia lakukan sesuai dengan tuntunan dan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita, mengajarkan kita untuk berilmu dan untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membolehkan kita beramal dikarenakan dogma, karena apa kata guru, karena apa yang dibuat oleh guru, dan apa kata nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala melarang cara yang seperti ini di dalam beragama. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, engkau tidak mengetahui dalil-dalilnya. Ya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya mas'ula, akan ditanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bahwa metodologi dogma, apa kata guru, apa yang dibuat oleh guru, apa kata nenek moyang, dan apa yang kita dapatkan dari nenek moyang, demikianlah kita beragama. Allah menerangkan prinsip yang seperti ini adalah prinsip orang jahiliyah sebelum Islam datang dan setelah Islam datang, sehingga dengan prinsip tersebut mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan hal ini dalam surat Az-Zukhruf dan dalam surat-surat yang lain. Qalu wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Orang-orang jahiliyah berkata, tatkala disuruh kepada Islam, kepada ajaran yang benar, kami mendapatkan nenek moyang kami dengan cara yang seperti ini, dengan agama yang seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun. Maka kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Masa nenek moyang kami salah? Mereka orang-orang cerdas, sudah ratusan tahun, puluhan tahun kita seperti ini. Padahal, kenapa hal ini tidak Allah bolehkan? Karena mengikuti nenek moyang itu tidak selalu baik. Karena nenek moyang kita tidak selalu benar. Kalau kita dari keturunan Hindu, berarti nenek moyang kita dengan agama Hindu. Maka bagaimana kita mengikutinya? Kalau kita berasal dari Yahudi dan Nasrani, lantas di antara keluarga kita, ibu bapak kita kemudian Islam, kalau kita mengikuti nenek moyang kita, berarti kita akan mengikuti warisan-warisan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula sebaliknya yang kita di Indonesia ini, sebelum Islam datang ke Samudra Pasai ini, Aceh ini adalah Hindu, demikian juga Islam. Sebelum Indonesia secara keseluruhan mayoritasnya berbudaya atau beragama Hindu sebelum masuknya Islam. Maka bagaimana kita akan mengikuti nenek moyang kita? Tetapi agama kita mengajarkan kita untuk mengikuti Al-Quran, hadis Nabi, dan yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan yang telah diajarkan serta ditulis oleh mereka para ulama Islam seperti 4 imam mazhab. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah apa yang Allah turunkan apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti selain itu. Yang Allah turunkan ada Al-Qur'anul Karim yang telah diterangkan dan dijelaskan serta dicontohkan bentuk pengamalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita pahami bahwa bahayanya
taklid di dalam beragama, fanatik buta mengikuti bagaimana kata guru dan bagaimana berbuatnya guru. Karena Islam ini para ulama mengajarkan kita, memberi pendidikan kita dengan metodologi ilmiah, bukan dengan metodologi dogma. Dogma adalah salah satu metodologi yang menyebabkan banyak manusia menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuh wa ma siwa dzalika fa min wasa'is syaitan. Ilmu yang benar adalah Allah berfirman, Rasul bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu, semua dari syaitan. Imam Ahmad berkata, la ta'khudhu biqawli al-maliki, wala biqawli thawri, wala biqawli syafi'i, walakin unzuru min aina akhadhu. Jangan kalian langsung serta-merta mengambil dan menelan mentah-mentah ucapan Imam Malik, ucapan Imam Thawri, seorang ulama yang berada di zaman Imam Malik. Dan jangan pula kalian langsung mengambil ucapan Imam Syafi'i, tetapi lihatlah dari mana mereka mengambil. Dari sini kita dapat memahami bagaimana ulama terdahulu, ulama-ulama Islam, mereka memerangi yang namanya taklid fanatik kepada diri-diri mereka. Bahkan mereka melarang kita mengambil ucapan mereka apabila kita tidak melihat adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan mereka di dalam ucapan tersebut. Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah berkata, "Idza wajadtum syai'an fi kitabin min kutubi yukhalifu sunnatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadribuhu 'ala al-ha'iti." Apabila kalian mendapatkan salah satu dari kitab-kitabku suatu ucapan yang menyelisih hadisnya Nabi, maka buanglah ucapanku tersebut ke tembok. Maka jelaslah bagi kita bahwa taklid dan fanatik buta tidak dibenarkan. Maka bagi seorang muslim wajib mengetahui dalil-dalil di dalam aktivitas ibadah yang dia lakukan walaupun dia tidak mampu menghafalnya. Adapun menghafal setiap dalil terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, maka ini sesuatu yang utama tidak diwajibkan kepada setiap individu. Karena kemampuan yang berbeda-beda dan kesempatan yang berbeda-beda pula. Tetapi kita diwajibkan mengetahui dalil. Misalkan secara contoh yang paling terdekat, kita melakukan salat dari mulai takbiratul ihram, dari sampai salam, maka kita wajib dan harus tahu takbir apa dalilnya dan bagaimana bentuknya, apa dalil dari hadis Nabi yang menyebutkan cara takbir demikian walaupun kita tidak menghafalnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah para ulama di dalam mengajar ilmu fikih dengan dua cara. Ada dua cara dan dua metode. Metode yang pertama adalah mengajarkan kitab-kitab fikih yang membahas dan menulis sebuah bab-bab ilmu, setelah itu baru menukilkan dalil-dalil. Contohnya bab salat. Diterangkan salat caranya demikian, hukumnya demikian. Setelah itu baru disebutkan dalil-dalil. Ini dengan cara yang disebut dengan cara yang sifatnya berbab, menyebutkan sebuah pembahasan, baru sebuah dalil. Adapun cara yang kedua, yaitu para ulama mengumpulkan hadis-hadis fikih. Setelah itu mereka mendatangi setiap hadisnya dan mengeluarkan hukum-hukum dari hadis tersebut. Contohnya misalkan di dalam bab wudu didatangkan hadis Nabi SAW, "Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Dijelaskan makna hadis ini, kemudian diambil kesimpulan hukum dari hadis ini, memberikan faedah ini dan itu. Ini yang disebut dengan cara atau metode ahli hadis di dalam mengajarkan fikih, dan para ulama menyebutkan metode yang kedua ini lebih baik dan lebih afdal karena dia lebih simple dan lebih memberi pembekasan kepada pemahaman dan hafalan seseorang ketika belajar. Dan walillahilham, dengan dua cara ini saya mempelajarinya dan telah menjalaninya selama saya menuntut ilmu kurang lebih 5 tahun di negeri Yaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka insyaallah ta'ala kita akan mengambil dengan cara yang model kedua ini dalam mempelajari kitab yang kita rencanakan ini, yaitu Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang hidup 600, yang meninggal di tahun 600 Hijriah. Ini beberapa muqaddimah yang ringan yang saya berikan, ya insyaallah taala besok sore kita akan memasuki pembahasan kitab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan putus asa.